Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan semuanya yang berada di channel Aris JS90. Pada pagi hari ini saya akan berbagi tutorial lagi, atau kita membaca peluang untuk mencari cuan di internet. Nah, pada pagi hari ini saya akan apa namanya sharing atau berbagi ilmu atau cara membuat aplikasi ya teman-teman. Nah, tentunya ini cara yang sudah saya lakukan untuk teman-teman semuanya yang belum pernah membuat aplikasi atau yang baru saja membuat aplikasi. Nah, saya menyarankan menggunakan andromo.com, nah, atau builderandromo.com. Di Andromo sendiri itu banyak model atau jenis aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, seperti suara, di sini kita bisa gunakan musik atau suara burung atau suara nada yang lain-lainnya. Di sini juga kita bisa masukkan menu resep atau bahan-bahan menu makanan yang kita akan jadikan suatu aplikasi. Dan di situ tadi ada buku produk, kemudian di sini ada mode itu seperti kecantikan. Nah, ini juga di bidang motivation atau buku lah sebenarnya. Di sini juga ada model berita. Di Android sendiri juga ada jenis aplikasi untuk berita. Bisa kita gunakan seperti ini teman-teman. Kita menggunakan cara yang simple saja. Kita misal punya website atau blog, kita baru masukkan ke sini dan postingan setiap hari bisa dibaca di aplikasi ini. Nah, ini salah satu mode atau sistem, bukan sistem sih sebenarnya, tapi mengarah konsep aplikasi ke mode berita. Pembaca yang suka berita bisa diarahkan satu aplikasi tersebut. Nah, kita bisa membuat suatu rohani atau tentang musik yang berkaitan dengan agama yang kita dan apa juga ya, travel dan lain sebagainya. Di sini juga bisa kita buat model-modelnya atau bentuk aplikasinya seperti ini teman-teman. Nah, kita cek ya modelnya seperti apa. Di sini juga template-nya seperti ini, terus kemudian seperti juga cukup banyak untuk kita gunakan di fitur Andromo ini teman-teman. Nah, di bidang pendidikan kita juga bisa gunakan dengan template model seperti ini ya. Ini ada beginner, interest juga ada, kemudian sosial media bisa kita masukkan. Nah, kalau di pendidikan di sini bisa dimasukkan tentang network promosi atau sosial media yang dipromosikan dalam dunia pendidikannya. Kemudian di sini ada Facebook atau kita bisa gunakan fanpage, dan di sebelah kanan ada Instagram. Nah, ini profil sekolah. Misal kita gunakan template seperti ini, profil sekolah, your school news. Jadi informasi-informasi terbaru tentang sekolah Anda bisa dimasukkan ke sini. Nah, ada catatan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut di menu atau mode pribadi. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi di Andromo, bisa kita bio itu profil kita jadikan sebuah aplikasi di dalam fitur Andromo ini teman-teman. Nah, di sini banyak sekali ya teman-teman fitur-fiturnya. Atau kita bisa menggunakan bisnis kecil seperti tukang potong rambut ini teman-teman. Nah, jadi dia bisa promosi menggunakan aplikasi ini dengan satu pekerjaan atau berbagai pekerjaan yang sudah dikelola. Dengan bentuk aplikasi ini dia bisa membuat atau
memberikan informasi terhadap pelanggannya. Kalau saya punya aplikasi untuk Anda ketahui kalau saya punya skill di bidang potong rambut yang luar biasa, mungkin seperti itu. Oke, ini afiliasi juga bisa untuk bisnis afiliasi. Mungkin ada step by step penjelasan alur ceritanya bagaimana untuk mendaftar afiliasi atau cara menghasilkan uang secara online. Oke. Yang suka wallpaper juga bisa. Misal Anda sudah mengumpulkan banyak wallpaper premium atau wallpaper yang Anda gemari. Nah, misal Anda suka anime, bisa masukkan sini, terus space di sini, kemudian artis dan lain sebagainya. Oke teman-teman, langsung saja kita coba membuat aplikasi di Builder Andromo dengan mode sangat cukup ringan ya. Modenya ini sangat ringan. Oke, kali ini saya akan membuat aplikasi tentang suara ya. Oke, kita posisi sudah di sini, misal ya kita mau ambil suara musik atau suara burung atau dan lain sebagainya. Kita pilih bangun aplikasi ya, kita klik bangun aplikasi, kita tunggu sebentar. Nah, sudah muncul tampilan seperti ini teman-teman. Tampilan seperti ini sudah kita lihat pada dasarnya seperti ini tampilan Andromo-nya. Andromo ini bukan yang free ya, yang melainkan premium. Untuk kalian yang pakai free bisa, cuma tidak seluas atau tidak ada pembatasan bagi Andromo. Mungkin cuma kita yang free itu tidak bisa ditautkan ke monetisasinya. Ya bisa, cuma tidak maksimal teman-teman. Saya lihat seperti itu. Karena ini premium ya, kita bisa masukkan yang monetisasi, jasa pembangunan pasti ada, image dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang kita kaitkan dengan judul dan page name atau nama aplikasi dan developer kita yang ada di sini. Ya teman-teman, kita langsung saja bagaimana cara membuat aplikasi di Andromo yang cukup mudah dan simpel. Sebelum kita membuat aplikasi, saya akan membersihkan folder-folder bawaan yang awalnya dari Andromo yang sudah disediakan secara cantik dan tertata. Nah, tapi saya tidak menggunakan alur Andromo ini teman-teman, tapi saya menggunakan cara sendiri. Sebelumnya sebenarnya bisa kita menggunakan teknik ini, kita masukkan saja, tinggal tarik ke sini, tarik sini. Tapi saya buat yang lebih simpel lagi. Ini kan sedikit ribet ya, kok banyak sekali ini ya. Nah, pertama-tama kita cek di bagian start page atau halaman awalnya seperti ini ya. Sebelum ini, oke, kita langsung bersihkan menu-menu ini terlebih dahulu. Pertama-tama saya hapus bagian kategorinya, kita hapus, nanti kita buat lagi biar lebih simpelnya. Nah, ini ada YouTube, terus juga ada iklan natif, ini gak bisa digunakan, nanti tidak akan muncul kalau tampilannya ada tanda serunya. Kemudian favorit ringtone kita hapus dulu, kemudian piano instrumen ringtone, nah kita hapus. Oke, tinggalkan dua ini saja ringtone, mungkin ini kita ganti suara burung atau yang lain sebagainya. Nah, kita klik, masih sisa satu, yaitu use on Google Play atau rating untuk aplikasi kita. Nah, kita langsung di bagian pertama ya, kita cek di sini. Ini pasti gambarnya di sini teman-teman.
khususnya di sini. Kalau nggak ada gambar ini di sini, kita bisa cek di dashboard bottom. Kita cek dashboard bottom, klik, kemudian klik gaya, tampilkan dashboard, kemudian bagian bawah dan tidak ada. Oke, nanti ada di sini, nanti kita hapus, tidak kelihatan ya teman-teman. Oke, kemudian kita teman-teman, kita di bagian ringtone ini kita bisa kita rubah ya, kita rubah dulu ya teman-teman. Kita rubah mungkin ini nada dering atau suara lagu MP3 seperti itu. Nah, kemudian kita bisa save langsung atau kita lanjut dulu. Ini biasanya saya kecilkan, nah ini lebih kecil nanti. Kemudian ini saya checklistnya saya hilangkan. Nah, oke. Kemudian kita kembali di bagian gaya. Di bagian gaya kita nggak usah pilih atas dulu, tapi langsung ke bagian kedua. Ini kita tampilkan, pilih tampilkan tombol kembali. Nah, ini pastikan kembali ya. Setelah itu ini kita rubah 65 saja, 56 sorry. Setelah itu kalau mau merubah warna tulisan di bagian sini teman-teman, lato, di bawah bagian lato, kemudian icon samping ini kita rubah juga di bagian bawahnya lato tadi. Oke, kita save dulu ya. Nah, oke, saya mau ganti bagian ini, kok besar sekali. Oke, kita langsung cek di mana itu. Oke, ini sudah tertata, ini tak perlu dirubah. Yang perlu kita rubah yang di sini, di use on Google Play. Oke, kita klik bagian gaya, tampilan dashboard. Nah, ini kan terlalu besar ya, kita kecilkan dulu. Kemudian ini kecilkan, jadikan tampilannya seperti ini, lebih kecil ya. Untuk ukuran saya biasa gunakan 20 atau 10 teman-teman. Oke, kita gunakan 10 aja biar lebih menarik. Nah, untuk ini saya sudah download kemarin. Nah, ini oke, kita rubah ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Oke, kita simpan dulu ya. Nah, kita mau gunakan nada dering apa? Misal kita buka, sudah punya judulnya ya, DJ, oh bukan DJ, suara burung murai batu, misal seperti ini ya. Nanti ini judulnya. Kalau untuk packname nya kita juga gunakan cara seperti ini, com dulu kita awali ya, com, kemudian nama developer dot, misal ya, nama developer saya yaitu Mas Jono, Mas Aris, coba Mas Jono. Oke, dot nama, kemudian dot suara burung murai batu. Oke, kita sudah jadi, ini sudah kita save. Ini kita lanjut setelah ini ya, saya kembali di bagian sebelah kiri. Oke, kita setting di bagian judul dan backname dulu. Ini judul aplikasinya, ini kita masukkan ke sini teman-teman. Nah, ini bisa kalian rubah atau tidak usah juga nggak apa-apa. Kemudian di bagian bawah di sini ada fitur Pro. Fitur Pro itu tadi fungsinya untuk menaruh packname kita. Nah,
Oke, ternyata ada spasinya di depan. Oke, setelah ini kita save dulu. Nama aplikasi akan berubah. Oke teman-teman, sudah jadi. Nah, setelah ini kita langsung kembali di bagian menu kembali ya. Kalau ini sudah disetting, kemudian kita nanti tinggal masukkan icon. Kita sekarang kembali di start pack atau start awal. Nah, bagaimana cara merubah tampilan seperti ini? Kita klik di bagian gaya, kemudian klik penampilan aktivitas, lalu kita ambil gambar yang akan ditaruh di sini ya teman. Oke, kita langsung klik coba di bagian sini. Kita coba gunakan gambar ini dulu ya, coba dulu. Nah, ini sudah kita klik pasti masuk. Nah, di sini masuk di halaman sini. Kalau kita mau merubah juga bisa, kita ubah lagi ya. Kita ubah, coba lagi dengan tampilan barunya. Oke, misal ini ya. Nah, ini lebih mending ya. Oke, kita coba ini dulu. Kemudian kita mau buat atau masukin suaranya. Bagaimana? Ini kan belum masuk ya. Ada suara, cuma ada tombol rating atau klik di Google Play-nya. Nah, ini nanti kita juga harus setting. Biasanya kalau ini di belakang kadang kelupaan, tapi biasanya saya setting terlebih dahulu. Oke, kita cari namanya di sini. Misal kita ambil judul lagu dulu ya teman-teman, atau aplikasi mana sih, suara burung bird, misal ini. Kita cuma ambil sini ininya aja teman-teman. Awalnya semua sama, cuma yang backgroundnya nanti beda. Oke, kita masukkan di bagian sini, kemudian backname-nya kita tinggal copy aja, masuk, kita save dulu. Nah, setelah ini kita buat tampilannya dulu ya. Tampilan ini biar nggak polosan, kita masukkan warna-warna yang lebih elegan atau lebih istimewa biar tampilan ini menarik. Oke, kita coba yang ini tadi ya, kita masukkan bagian background belakang biar aplikasi ini lebih menarik. Nah, seperti ini ya. Mungkin tulisannya tidak terlihat ya. Suara ini kita rubah di bagian sini teman-teman. Kita rubah bagian warna putih saja karena tidak terlihat. Nah, ini kita warna hijau, kuning coba. Oke, kita coba warna kuning. Kemudian ikonnya juga saya rubah warna kuning juga. Oke, setelah ini kita membuat namanya menu lagi teman-teman yang ada di bawah ini. Kita klik di sini, klik ini ya, bukan yang atasnya tapi yang di bawah ini, klik pilih media, kemudian pemutar audio, klik ini khusus untuk yang offline. Nah, saya jelaskan dulu. Kita pilih media untuk yang offline di sini pemutar audio. Untuk yang online kita pilih pemutar audio online. Oke. Kemudian bagaimana cara memasukkan? Kita masukkan track ke sini teman-teman nanti. Oke, sebelum kita masukkan track, kita setting lagi di sini teman-teman di bagian tampilannya. Kita pilih tampilan aplikasi. Ini biasanya saya tidak gunakan atau biar polosan lebih bagus, dan tombol kembali saja. Kemudian tampilan dashboard ini saya tampilkan seperti ini, memanjang juga. Kemudian gunakan
gaya kartu khusus. Gaya kartu khusus itu bagian pojok ini lebih apa ya, lebih tidak kok siku, tapi lebih menonjol arah lebih bulat. 5, saya gunakan 5 10. Nah 10 tidak terlalu besar, misal udah 30. Nah ini bedanya di sini lah, tahu kan, 130. Oke, ini yang biasanya saya gunakan. Kita hilangi dulu, kita hilangi. Oke, kalau sudah tampilan seperti ini, nanti kita akan muncul nah seperti ini. Oke teman-teman, ini kita hilangkan dulu ya yang atas ini, biar tidak, nah ini seperti ini. Oke, kita simpan dulu. Bagaimana tampilan ini bisa ada background warna yang lebih menarik? Ya, di sini kita pilih penampilan aktivitas. Klik di sini, gaya, pilih penampilan aktivitas. Oke, kita coba pilih warna ini teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, kita nanti tinggal masukkan nada-nadanya di sini. Kalau Anda punya dua activity atau dua tempat, nah, ini namanya activity teman-teman. Ini satu activity. Misal saya tidak mau sulit lah, kelamaan atau bagaimana, mau kelamaan buat activity lagi. Ini masih ngedit lagi gini-gini. Ini kan masih ngedit lagi ya teman-teman. Nah ini masih ngedit, masih setting lagi, enggak, Anda tidak perlu pusing. Ini bisa, ini yang atas misal namanya audio player 1 misal, kemudian mau tambah lagi, kalau mau tambah lagi lewat sini juga bisa, cuma sedikit lama karena cukup minta waktu untuk setting ulang lagi. Kemudian kita pengen cepat simpelnya, kita duplikat yang di atas. Nah kita duplikat, sama kan, nah, intinya sama, cuma nanti waktu masukkan audionya jangan ini dimasukkan dulu, tapi setelah kita copy paste. Nah kita bisa setting lagi bagian background belakangnya di bagian penampilan aktivitas. Kita hapus, kita cari aktivitas yang kedua, mungkin ini. Nah ini teman-teman, kita coba save ya. Oke, nanti kita cari topik atau template-nya yang sesuai dengan aplikasi yang kita gunakan. Oke teman-teman, Oke teman-teman semuanya, kita coba input data atau input suara di aplikasi ini ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah menyiapkan apa yang namanya activity-nya atau isi activity di dalam aplikasi ini ya. Nah ini kan pas saya uji coba dulu bagaimana cara memasukkan gambar atau memilih gambar, karena saya sudah memiliki datanya dan ini saya rubah dahulu. Mungkin bisa saya ulang kembali mengenai cara memasukkan gambar untuk activity yang ada di aplikasi kita. Oke, kita mulai dari start page utama ini ya. Ini kan tadi saya sudah merubah-rubahnya, kemudian banyak pilihan ya. Oke, kita karena saya sudah memiliki data isinya, saya akan rubah dulu biar nanti lebih terfokus di konten aplikasi ya. Oke, mana ya? Oh ini teman-teman,
kita sudah memiliki gambarnya. Nah, ini saya masukkan di bagian ini akan berubah teman-teman. Nah, seperti ini, tampilan lebih elegan. Kemudian kita sudah klik masuk di bagian menu lagu atau menu suara. Di bagian menu suara ini kita bisa rubah. Ini kan belum terisi ya suaranya. Nanti saya gunakan dua, yaitu suara offline dan suara online. Nah, untuk yang pertama saya setting terlebih dahulu ini saya rubah lagi namanya suara burung murai batu. Tuh, oke. Offline. Oke, yang ini offline ya teman-teman. Nah, nanti kan akan saya gunakan offline dan online. Karena ini saya duplikat untuk yang offline, saya hapus sementara. Oke teman-teman ya, saya hapus dulu yang bagian bawahnya. Nah, untuk ekspor ini kita harus punya file yang sudah jadi. Karena saya sudah punya file yang jadi, saya langsung ekspor suaranya ke sini teman-teman. Oke, kita tunggu dulu. Kita bisa tunggu ini sambil mengecek. Nggak bisa teman-teman, ini harus nunggu sampai selesai baru kita mau rubah yang lain bisa, karena ini data kita masukkan. Nah, kalau kita pindah otomatis ini akan mengulang kembali. Oke, kita tunggu sampai ini selesai. Nah, ini yang warna merah sudah jadi biru. Oke, kita save terlebih dahulu biar tidak hilang. Kok gak kelihatan? Nah, ini kita bisa rubah nanti teman-teman ya. Ini ada tombol logo, icon apa namanya? Icon ini nada. Kita rubah dulu ya. Ini ada enggak ini? Oke, kita rubah. Oke, kita coba putar lagi. Oke, kita save dulu ya teman-teman biar tidak hilang. Untuk memasukkan data atau lirik-liriknya kita sudah, lirik suara maksudnya, bisa kita import ke sini. Kemudian kita kalau sudah kita save dulu. Oke, kita cek lagi ya. Suara kenapa ini? Kita hapus dulu ya ini karena ada data yang salah, sebentar. Oke. Oke, kita hapus sementara semua, kita hapus dulu, kita hapus, kita masukkan lagi ya teman-teman. Coba karena ada yang keliru ini. Nah, kita masukkan lagi. Sambil menunggu kita nanti bisa tambahkan set iklan aktif atau iklan interstisial dan iklan banner di bagian menu-menu ini teman-teman. Nah, ini kan sudah 100%, kita tunggu dulu. Mana sini?
Oke teman-teman, kita langsung. Nah ini kan sudah jadi, menambahkan nadanya, suaranya. Kemudian saya akan menambahkan lagi satu, yaitu suara atau untuk aplikasi ini yang ini kan yang tadi yang offline, sekarang saya akan menambahkan yang online. Kita klik media, kemudian online. Kalau menambahkan baru kita harus setting dulu teman-teman ya. Kita hilangkan tombol ini, kita hilangkan warna hijaunya, kemudian tulisannya kita gunakan warna hitam, kuning saja, nanti kita samakan ya backgroundnya. Oke, kita samakan dulu. Teman-teman, kita masukkan background seperti tadi ya. Kalau tadi kita gunakan gambar tutor tadi. Wah, nggak ada. Oh di sini, sorry. Di mana tadi? Oke, kita gunakan tampilan seperti ini aja teman-teman, biar fresh. Nah sudah, kita setting kembali di bagian sini, pengaturan. Ini kita pengaturan isi. Nah ikonnya biar tidak muncul. Oke, bagaimana cara memasukkan audio online? Nah, di sini kan ada tambahkan URL. Kita masukkan link yang sudah saya persiapkan. Oke. Suara burung. Pikat burung murai. Full isian. Oke, sudah selesai, sudah masuk teman-teman. Kita input lagi satu. Oke, kita masukkan suara burung, kemudian pikat suara murai, suara burung murai ini. Judul kita bebas di sini ya. Oke, kita save dulu teman-teman. Nah, kita coba tes apakah bunyi. Nah, ini jadinya aplikasi suara burung murai batu, teman-teman. Stop dulu, nanti Anda bisa cek. Nah, yang belum tersetting kita bisa lihat di sini teman-teman tampilannya ya. Oke, kita setting lagi di bagian audio. Di sini kan suara burung murai offline. Kita samakan, tapi kita tambahkan yang online ini teman-teman. Nah, kita simpan lagi biar tidak kelupaan. Nah, kalau tampilannya seperti ini, bagaimana kita menaruh ini di bawah? Ya ini kita tinggal geser ke bawah aja, akan berubah. Oke, ini ketinggalan settingannya. Oke, untuk settingannya kita tetap sama 5 5 5 5 10, dan gunakan ukuran khusus. Saya customnya seperti ini. Tulisannya kita hilangkan, backlightnya hilangkan, terus samping warna putih yang di bawah kita hilangkan. Oke, seperti ini teman-teman, mantap. Ini sudah 80% sudah jadi aplikasi. Kita tinggal tambahkan
aplikasi atau iklan juga bisa. Kalau kita menambahkan iklan di sini teman-teman, kita klik di sini dulu, kemudian monetisasi. Ini nanti iklannya iklan natif ya, kita taruh atas. Nah, bisa saya gunakan seperti ini. Kita setting dulu sama, gunakan ukuran persegi panjang atau persegi. Nah, ini lebih luas. Oke, kita gunakan ini ya, iklan natifnya seperti ini. Kemudian kita setting bagian ukuran teman-teman. Ukurannya jangan lupa 5, 5, 5, 5, 10. Saya sering gunakan ukuran ini. Nah, aplikasi mulai sudah jadi. Kita tinggal masukkan thumbnailnya di sini. Ini bagaimana, kita klik di bagian menu ini teman-teman. Nanti kita tambahkan satu persatu. Oke, kita sudah klik, kemudian kita pilih gaya, pilih tampilan dashboard, kemudian ini kita hilangkan jadi transparan kan. Nah, kita masukkan icon atau gambarnya di sini. Oh ini, oke, kita masukkan. Nah, sudah masuk. Yang kedua, kita klik yang kedua. Kita juga sama, tampilkan warna latar, kita hilangkan, kemudian gunakan gambar latar belakang, pilih, masukkan yang ini. Nah, untuk menambahkan gambar natif, kita juga bisa gunakan cari foto atau gambarnya. Kita gunakan gambar ini, coba teman-teman. Kita edit dulu Photoshop. Mana aku lupa ini. Oke, kita nanti saja lagi. Nah, ini bisa kita save aja, save image, murah. Kita simpel-simpelan saja ya teman-teman. Oke, kita langsung masukkan gambar ini melalui gaya, tampilan dashboard. Ini kita hilangkan semua dulu, lupa ini tadi belum tersetting. Kita hilangkan, kita hilangkan semua dulu, jangan lupa. Oke, kita masukkan gambar yang kita ambil tadi ya teman-teman. Kemana gambar tadi? Save image. Coba di sini ya. Kok nggak bisa masuk, lupa sih. Oke, kita masuk ke dalam. Ini juga ambil. Sudah. Nah, tampilnya seperti ini teman-teman. Ini 90% sudah bisa dikatakan jadi aplikasi ya. Lalu kita save dulu. Oke, bagaimana kita klik? Nah, ini nggak bisa karena iklan. Kita klik langsung diarahkan di suara burung. Nah, kita bisa lihat tampilkan di sini. Nah, ini berapa. Kemudian kita cek di bagian online, yang online ini teman-teman. Saya kasih dua activity, dua suara, banyak-banyak. Oke teman-teman. Oke, kemudian saya akan memasukkan ikonnya. Icon mana icon? Icon Android. Nah, ikonnya sudah saya persiapkan tadi di sini teman-teman. Oke. Kita tunggu dulu. Nah, sudah selesai. Kita save dulu. Aplikasi sudah siap digunakan.
Oke teman-teman, itu tadi yang saya bahas mengenai cara membuat aplikasi di Andromo Builder atau Builder Andromo. Nah, caranya cukup simpel. Mungkin Anda bagi pemula cukup kesulitan bagaimana cara membuatnya, atau kesulitan apa tuh namanya, menata tata ruang tempat yang ada di menu dashboard Andromo ini. Nah, oke teman-teman, sebelum saya akhiri, untuk aplikasi yang kita upload nanti yang sudah punya eh, punya apa itu namanya, data iklan atau ad mob yang sudah disediakan, Anda bisa tambahkan langsung di sini. Di sini teman-teman, kita harus nambahkan satu persatu. Kita di sini kan udah disediakan nih di Andromo, ada pengaturan add iklan dan gaya. Nah, untuk penambahan add iklan, Anda klik satu persatu di sini yang ada bisa munculkan iklan di sini, itu kalian tambahkan. Nah, misal di sini ya saya tambahkan iklan banner, kemudian iklan interstitial. Nah, di sini nggak ada, langsung ke suara lagu atau tab kedua. Di sini kita tambahkan banner, kemudian interstitial juga dua. Ini nggak usah ditambahkan karena saya tidak gunakan. Iklan natif sudah terpasang, kemudian ada juga yang di bagian suara. Ini kita tambahkan dua juga, iklan natif dan iklan interstitial. Oke, kita simpan. Aplikasi sudah jadi, tinggal kita input atau masukkan di Google Developer. Dan sebelumnya, untuk Anda masukkan kode iklannya di bagian sini teman-teman, monetisasi iklan Android dan AdMob. Di sini ada iklan banner, di sini kodenya, kemudian iklan AdMob pengantar di sini, kemudian iklan natif dan ID aplikasi. Itu nanti Anda masukkan satu persatu biar aplikasi kita bisa menghasilkan cuan. Kemudian sebelum ini kita build atau bangun aplikasi, bagian bangunnya ada di bagian di sini teman-teman, karena aplikasi ini sudah dipaket apa namanya, di atasnya apa tuh, lupa saya. Yang penting kita bukan di APK Android umum, tapi lebih ke atasnya lagi, paket Google apa itu, lupa. Yang penting intinya di sini, nanti kita bangunnya lewat sini. Oke teman-teman, itulah sedikit bahasan mengenai aplikasi atau membuat aplikasi di Andromo Builder dengan cara yang cukup simpel dan mudah. Jika kalian belum punya, Anda bisa membeli atau menggunakan yang free dulu untuk latihan, kemudian kalau Anda sudah mahir barulah beli yang premium. Oke, mungkin itu saja tutorial pembahasan mengenai cara membuat aplikasi simple di Andromo. Apabila ada salah kata dalam memberikan informasi atau tutorial ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, jangan lupa klik subscribe di channel Aris JS90 mengenai tutorial ini, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.